Di kedalaman parit yang basah dan membeku di front timur, malam itu terasa berbeda. Namaku Mikhail, dan aku baru berusia 24 tahun ketika keheningan mematikan ini menyelimuti kami. Kami diberitahu bahwa garis pertahanan ini tidak dapat ditembus, bahwa kami adalah benteng yang tak tergoyahkan. Namun, kebohongan itu hancur berkeping-keping tepat pada pukul 3 dini hari. Tiba-tiba, langit malam yang gelap gulita terkoyak oleh kilatan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh suara gemuruh yang menggetarkan tulang rusuk kami. Bumi bergetar hebat saat artileri Ukraina memulai serangan balasan mereka. Itu bukan sekadar tembakan acak, itu adalah hujan api neraka yang terkoordinasi dengan presisi mengerikan. Tanah di sekitar kami meledak, melemparkan tanah, serpihan baja, dan keputusasaan ke udara. Aku meringkuk, memeluk senapan yang tiba-tiba terasa sangat tidak berguna. Di sekelilingku, wajah-wajah pucat rekan-rekanku mencerminkan satu kebenaran yang mengerikan. Serangan habis-habisan telah dimulai, dan kami sama sekali tidak siap menghadapinya. Malam ini, ilusi kemenangan kami hancur lebur tanpa sisa. Ketika fajar mulai menyingsing, kabut tebal bercampur dengan asap mesiu menutupi medan perang, menyembunyikan ancaman yang terus merayap maju. Melalui periskop parit yang retak, mataku terbelalak melihat siluet monster-monster baja. Tank-tank tempur utama Ukraina, didukung oleh kendaraan lapis baja barat, merobek garis pertahanan pertama kami dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Mereka bergerak bagaikan gelombang badai yang tak kenal ampun. Rentetan tembakan peluru penembus zirah menghancurkan bunker komando kami dalam hitungan detik, memutus semua komunikasi dengan markas besar. Kepanikan segera menyebar seperti virus mematikan di antara pasukan kami. Perintah yang saling bertentangan diteriakkan menembus kekacauan, bercampur dengan jeritan mereka yang terluka. Aku melihat sersan kami, seorang veteran yang tak pernah menunjukkan rasa takut, kini bergetar hebat dengan mata kosong menatap langit yang kelabu. Formasi kami hancur, terpecah belah oleh manuver taktis yang brilian dan brutal dari musuh. Garis depan telah runtuh dan kami tersapu oleh kekuatan yang tidak bisa kami hentikan. Tanpa dukungan artileri, tanpa bala bantuan, dan tanpa instruksi yang jelas, kami ditinggalkan untuk mati di tanah yang bukan milik kami. Radio komunikator hanya mengeluarkan suara desistatis yang menyayat hati, sebuah simbol dari kesendirian kami yang absolut. Suara derak rantai tank Ukraina terdengar semakin dekat, menggetarkan kerikil di bawah sepatu botku yang berlumpur. Kami terpaksa mengambil keputusan fatal, mundur dan meninggalkan posisi, atau mati dibantai dalam lubang tikus ini. Aku berlari menyusuri sisa-sisa parit komunikasi yang runtuh, menunduk menghindari desingan peluru tajam yang memotong udara tepat di atas kepalaku. Napasku memburu, paru-paruku terasa seperti terbakar oleh udara dingin dan debu mesiu. Sesekali aku menoleh ke belakang, hanya untuk melihat posisi yang telah kami pertahankan selama berbulan-bulan kini diinjak-injak dan dikuasai. Pengejaran ini terasa seperti mimpi buruk di mana kau berlari sekuat tenaga namun kematian terus membuntuti dari belakang. Kami bukan lagi sebuah pasukan militer, kami hanyalah sekelompok pemuda malang yang mencoba bertahan hidup. Larian kami membawa kami ke sisa-sisa sebuah desa yang telah hancur total, sebuah monumen bisu dari kebrutalan perang ini. Bangunan-bangunan beton telah berubah menjadi kerangka hitam yang berasap, sementara jalanan dipenuhi dengan kawah bom dan rongsokan kendaraan militer Rusia. Aku bersandar di balik tembok bata yang runtuh, mencoba mengatur napas sambil menatap sekeliling dengan keputusasaan yang mendalam. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara helikopter tempur Ukraina yang mendominasi udara, memburu setiap konvoi kami yang mencoba melarikan diri. Skala serangan balasan ini mulai terungkap sepenuhnya di depan mataku. Ini bukan sekadar pertempuran untuk memperebutkan satu atau dua desa. Ini adalah operasi skala penuh yang dirancang untuk menghancurkan seluruh poros pertahanan kami. Setiap jalan keluar tampak tertutup, setiap rute pelarian diawasi oleh drone yang berdengung seperti malaikat pencabut nyawa di atas kepala kami. Aku menatap tanganku yang gemetar, tertutup oleh darah kering dan tanah kotor, menyadari bahwa kami telah masuk ke dalam perangkap raksasa. Tiba-tiba, suara tembakan senapan mesin berat memecah keheningan yang tersisa di desa itu. Pasukan infanteri Ukraina telah menyusul kami, bergerak secara taktis dan sistematis membersihkan setiap bangunan. Aku bisa melihat mereka dari celah tembok disiplin, bersenjata lengkap, dan didorong oleh moral tempur yang tak tertandingi karena mereka bertempur untuk membebaskan tanah air mereka sendiri. Perbedaan di antara kami sangatlah kontras dan menyakitkan. Kami yang kelelahan, kelaparan, dan kehilangan arah menghadapi pasukan yang dipenuhi oleh tekad yang membara. Di titik inilah pencerahan psikologis yang mengerikan menghantamku dengan keras. Kami tidak sedang memenangkan perang ini. Faktanya, kami telah kalah sejak hari pertama kami melangkahkan kaki melintasi perbatasan. Semua propaganda,
Semua kebohongan tentang kehebatan militer kami, semuanya terkelupas di hadapan kenyataan brutal di medan perang ini. Rusia baru saja kehilangan perang ini, bukan hanya karena persenjataan, tetapi karena kami kehilangan alasan mengapa kami harus bertempur dan mengorbankan nyawa di tempat terkutuk ini. Suara langkah kaki taktis terdengar semakin mendekat ke tempat persembunyianku. Moncong senapan musuh terlihat menembus asap, siap untuk mencabut nyawaku kapan saja. Namun, di dalam hatiku yang lelah, sudah tidak ada lagi keinginan untuk melawan. Rasa takut yang selama ini mencekikku perlahan menguap, digantikan oleh kepasrahan yang mendalam. Dengan tangan gemetar, aku melepaskan cengkeramanku pada senapan serbu itu, membiarkannya jatuh ke tanah berlumpur dengan bunyi berdebam yang pelan. Aku mengangkat kedua tanganku ke udara, melangkah keluar dari kegelapan menuju cahaya yang menyilaukan. Ini adalah akhir dari perangku, akhir dari mimpi buruk yang menghancurkan generasiku. Sejarah akan mencatat hari ini sebagai titik balik di mana segalanya runtuh. Terima kasih telah menyaksikan kisah nyata dari garis depan ini. Jika kalian ingin terus mengikuti dokumenter sejarah perang yang mendalam dan sinematik seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe pada channel Pemuda Pos ini, berikan like pada video ini, dan share agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di medan perang.